Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Deden yang terhormat, nama saya Mahendra Ganesta dengan NIM 130321083 dari kelas IT 4501 akan mempresentasikan tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Pendidikan Agama dan Etika Islam. Tema yang saya ambil di sini adalah Masjid dan Dakwah. Untuk peta konsepnya ada pengertian, penjelasan, surat yang bersangkutan, dan kesimpulan. Pertama kita masuk ke pengertian. Masjid dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat Islam. Menurut Kemendag atau Kementerian Agama, dalam pedoman pengelolaan masjid, masjid adalah rumah ibadah bagi umat Islam. Sejatinya merupakan ruang publik bagi masyarakat yang berfungsi tidak hanya sebagai ruang ibadah mahdoh semata. Masjid juga menjadi ruang ibadah gairu mahdoh yang mewujud dalam berbagai bentuk aktivitas untuk pendidikan, pemberdayaan, penguatan, perdamaian, dan pemersatu umat. Kemudian untuk pengertian dakwah, dakwah menurut KBBI berarti penyiaran agama dan pengembangannya. Dalam arti yang luas, dakwah adalah upaya menyampaikan dan mengajak kepada kebenaran, kebaikan, serta berupaya semaksimal mungkin mencegah manusia untuk berbuat jahat. Kemudian kita masuk ke bagian penjelasan. Penggunaan masjid pada zaman Rasulullah SAW itu digunakan sebagai tempat ibadah, tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, dan tempat kegiatan sosial. Fungsi utama masjid hingga kini merupakan tempat melakukan kegiatan peribadatan, mulai dari sholat, berzikir, membaca Al-Quran, itikaf, dan lain-lain. Masjid seringkali digunakan untuk tempat berkumpulnya Rasul dan sahabat-sahabatnya. Tak hanya itu, Rasul seringkali mengumpulkan umatnya dan mengumumkan sesuatu di masjid. Masjid pada zaman Rasulullah SAW juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah atau melakukan perundingan. Ketika terjadi suatu perselisihan, masalah maupun musibah, masjid menjadi tempat untuk berunding dan menentukan solusi. Masjid juga menjadi tempat pengumpulan zakat dan sedekah ya, dan juga bertanggung jawab menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hingga kini, masjid dan pengurusnya masih sering diandalkan dalam hal sosial. Kemudian digunakan juga sebagai tempat perlindungan, karena pada zaman Rasul, orang yang masuk masjid mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan ketika berada dalam masjid. Tempat pengobatan. Pada saat peperangan, masjid menjadi tempat untuk pengobatan bagi prajurit-prajurit yang terluka. Tempat latihan dan menyusun strategi. Selain menjadi tempat menyusun strategi, masjid juga dulu difungsikan sebagai tempat latihan para tentara muslim dan tempat dakwah dan madrasah. Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat menyebarkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di masjid juga Rasul mendidik umat Islam dengan berbagai usia dan tidak terpaut gender. Laki-laki, perempuan yang muda maupun yang tua mau diperbolehkan menuntut ilmu di masjid. Kemudian keadaan masjid dan dakwah di Indonesia saat ini. Perkembangan dakwah saat ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Namun di sisi lain, tantangan dakwah makin lama makin berat, terutama dalam pembentukan perilaku atau akhlak yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi informasi yang mempengaruhi nilai-nilai dakwah yang diusung di dalamnya. Karena metode dakwah senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman, oleh karena itu penyesuaian berdakwah ini diharapkan dapat menjadikan kegiatan dakwah yang semakin persuasif dan efektif bagi para penerima dakwah dalam bentuk apapun, baik media elektronik atau media cetak seperti radio, televisi, film, internet, buku, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya. Kemudian keadaan masjid di Indonesia saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah dan kegiatan keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Masjid-masjid ini tidak berfungsi sebagai pusat perekonomian maupun pendidikan. Di sisi lain, banyak pula masjid yang sudah berfungsi sebagai pusat edukasi, pendidikan, dan dakwah. Kebanyakan masjid di Indonesia juga berfungsi menjadi tempat pengelola zakat, infak, sedekah, hingga wakaf. Masjid juga seringkali menjadi tempat diadakan acara besar keagamaan seperti sholat id, pelaksanaan kurban, dan lain-lain. Bentuk masjid pun bermacam-macam. Banyak masjid yang menggunakan bangunan bentuk adat di daerahnya. Ada pula yang membangun masjid dengan gaya modern dan futuristik. Masjid dari dulu hingga kini sering digunakan sebagai tempat berdakwah, mulai dari kegiatan pengajian, kajian, ceramah, dan lain-lain. Di Indonesia, umumnya masjid memiliki dewan pengurus masjid yang mengurusi segala urusan masjid, termasuk menjadi panitia dan penanggung jawab dari acara dan kegiatan yang
di masjid. Masjid-masjid di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas juga sering membuat organisasi untuk mahasiswa dan siswa-siswa yang berminat menjadi pengurus masjid. Organisasi siswa dan mahasiswa ini banyak yang aktif mengadakan kegiatan dan mengundang siswa dan mahasiswa lain bergabung dalam acara tersebut. Contohnya adalah Masjid SMA Negeri 2 Bandung, Masjid Al-Ikhlas yang memiliki organisasi siswa yaitu Carets Muslim. Organisasi ini sering mengadakan kajian terbuka dan juga acara lainnya. Kemudian, masjid sebagai sarana dakwah. Karena masjid adalah tempat yang nyaman untuk diadakan pengajian, acara kajian, ceramah, dan acara keagamaan lainnya. Masjid juga menjadi wadah bagi orang-orang yang berminat meluangkan waktu, materi, dan tenaganya untuk beramal, seperti menjadi pengurus masjid, panitia hari raya, panitia kurban, amil zakat, dan lain-lain. Dengan itu, masjid menjadi sarana yang baik untuk menunjang kegiatan dakwah. Banyak masjid yang mengadakan acara-acara menarik untuk menghidupkan masjid dan juga untuk berdakwah kepada sesama umat muslim maupun yang tidak, seperti Masjid Salman ITB yang mengadakan kegiatan Astro Camp di halaman masjid untuk melihat gerhana bulan dan melaksanakan sholat gerhana bersama. Ada pula masjid yang mengadakan kegiatan open house dan membagikan camilan saat bulan Ramadan. Contohnya Masjid Mount Gambier di Australia Selatan, Masjid Oakville di Amerika Utara, yang mengadakan kegiatan open house yang mengundang masyarakat sekitar untuk melihat dan mengenal Islam lebih dalam. Masyarakat yang telah berkunjung juga diberikan camilan. Open house ini bertujuan untuk membangun silaturahmi dengan masyarakat sekitar dan mencegah kesalahpahaman antar masyarakat. Dengan ini, masjid juga menjadi lebih hidup dan terbuka bagi masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat merubah persepsi orang terhadap Islam menjadi lebih baik dan menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah agama yang kaku dan keras, melainkan agama yang lembut dan terbuka. Kemudian masjid sebagai media dakwah. Masjid sering difungsikan sebagai sarana dakwah dengan bermacam-macam kegiatan, namun ternyata masjid juga dapat difungsikan sebagai media dakwah itu sendiri. Bangunannya yang menarik, unik, dan dirancang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitarnya dapat membuat kesan tersendiri untuk agama Islam. Masjid di Kudus menjadi salah satu tanda bahwa Islam masuk ke Pulau Jawa dengan perlahan. Tanah Jawa yang dulunya merupakan daerah yang memiliki kebudayaan Hindu-Buddha perlahan dimasuki oleh Islam dan budayanya. Sunan Kudus yang mendirikan masjid ini memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya. Menaranya berbentuk seperti candi, tempat ibadah agama Hindu dan Buddha yang dianggap suci. Gerbangnya menyerupai candi bentar, akulturasi dari masjid ini menjadi satu media dakwah Islam pada saat itu. Salah satu contoh lainnya adalah Cambridge Central Mosque yang memiliki bangunan yang indah, unik, dan menarik. Kolom-kolom yang memiliki bentuk yang unik menyerupai pohon, memberi kesan modern tetapi tetap alami. Tak hanya ruang dalamnya yang didesain dengan baik, ruang luarnya juga diperhatikan dengan baik sehingga orang-orang dapat menikmati kawasan masjid di luar maupun di dalam. Kamar mandi dan tempat wudhu juga dirancang dengan sangat baik sehingga nyaman digunakan. Masjid yang dirancang dengan baik dapat menarik masyarakat sekitar sekaligus memberi kesan bahwa agama Islam bukan agama yang kuno, melainkan agama yang terbuka dengan ilmu pengetahuan yang sangat memperhatikan keindahan dan kebersihan. Dengan bangunan yang dirancang unik dan bagus, masjid akan dikenal oleh orang-orang yang tinggal dekat maupun jauh dari masjid tersebut, secara tidak langsung membantu penyebaran agama Islam. Kemudian kita masuk ke surat yang bersangkutan. Menurut Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian menurut Surat At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun mungkin beberapa masjid di Indonesia masih banyak yang belum digunakan semaksimal mungkin, dan orang-orang yang berdakwah dan prakteknya belum tersebar dengan merata di seluruh Indonesia, banyak juga masjid yang sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menarik banyak muslimin, muslimah, dan bahkan orang non-muslim. Kegiatan berdakwah pun menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi seperti media sosial, aplikasi-aplikasi seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan sebagainya adalah platform yang bisa digunakan oleh dai, orang yang berdakwah untuk menyebarluaskan dakwah dan mempermudah mad'u, orang yang menerima dakwah untuk mencari dan menerima dakwah. Masjid pun seringkali difungsikan sebagai sarana dan media dakwah, mulai dari kegiatan keagamaan, open house, kegiatan keilmuan, dan lain-lain dilakukan di area masjid.
Masjid yang memiliki desain yang unik dan menarik juga menjadi media dakwah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.